Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota yaitu Faik Royhan dan saya sendiri Fitri Silviati. Kami akan membahas tentang terapi ruqyah syariah pada matkul psikoterapi Islami. Baik, pembahasan pertama tentang pengertian ruqyah syariah. Secara etimologi, ruqyah berarti permohonan perlindungan atau ayat-ayat, zikir-zikir, dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Sedangkan, menurut terminologi syariat, ruqyah berarti bacaan-bacaan untuk pengobatan yang syar'i atau berdasarkan nas-nas yang pasti dan sahih yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ketentuan serta tata cara yang telah disepakati oleh ulama. Ruqyah syariah yaitu ruqyah atau jampi-jampi yang dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa, dan zikir yang masyhur yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW atau amalan para sahabat yang disetujukan oleh Rasulullah. Rasulullah telah mempraktikkan 3 jenis pengobatan, yang itu ruqyah syariah, tabi'iyah atau mengkonsumsi madu, kurma, habatus sauda, dan al-jam'u bainahuma atau mengkombinasi keduanya. Semua terangkum dalam satu sistem yang disebut Tibun Nabawi, yang sudah kami jelaskan tentang pengertian ruqyah syariah, bahwa ruqyah syariah seharusnya mendapatkan tempat mulia di mata masyarakat. Citra ruqyah syariah sebagai terapi solusi untuk mengatasi gangguan jin dan sihir itu memang benar. Tetapi, seorang peruqyah jangan sampai dicap sebagai pengusir jin saja, atau lebih gawat lagi disamakan dengan pemburu hantu. Peruqyah hanya menolong orang dalam mengobati penyakit lahir dan batin ataupun akibat gangguan jin. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar implementasi ruqyah dalam ajaran Islam. Menurut Hanifah, tahun 2015 dalam kehidupan ini manusia tentu pernah mengalami masalah yang datang silih berganti. Bahkan terkadang masalah yang datang sampai tumpang tindih. Menurutnya masalah yang datang bertubi-tubi itu tentu dapat mengganggu kejiwaan dan fisik seseorang. Seiring dihadapannya pada masalah-masalah yang filik, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan mengganggu kestabilan mental seseorang sehingga diperlukannya pemulihan kesehatan mental. Salah satu caranya adalah dengan terapi ruqyah syariah. Dalam kajian yang penulis lakukan ditemukan adanya banyak dalil yang menjadi dasar dalam pelaksanaan ruqyah syariah. Di antaranya adalah Quran Surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Baik, untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Faik, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Faktor utama keberhasilan ruqyah. Setiap peruqyah maupun pasien yang diruqyah harus memahami dan meyakini adanya faktor-faktor yang menentukan sembuh tidaknya seseorang dengan terapi ruqyah syariah. Adapun faktor-faktor utama keberhasilan ruqyah itu antara lain ada 2. Jadi yang pertama, ini ada izin dan kehendak Allah. Faktor utama ini merupakan kunci yang tidak dapat diprediksikan, diupayakan oleh siapapun. Oleh karenanya, baik peruqyah dan pasien tidak dapat memaksakan keinginan untuk sembuh. Keikhlasan peruqyah dan orang yang diruqyah ini juga merupakan faktor kunci yang memberikan pengaruh besar untuk mendapatkan kesembuhan. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, ikhlas tidak hanya diartikan tanpa pamrih. Walaupun itu merupakan satu sisi makna ikhlas, karena ikhlas tidak dapat diukur oleh manusia, maka manusia hanya dituntut menghadirkan suasana, kondisi, cara, dan media untuk mengoptimalkan lahirnya keikhlasan itu. Nah, ini faktor utama keberhasilan dari ruqyah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ada syarat-syarat ruqyah syariah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, para ulama telah berijma, dalam artian bersepakat akan bolehnya menggunakan ruqyah.
untuk dalam artian untuk pengobatan dengan terpenuhinya 3 syarat ini. Oke, syarat yang pertama itu ruqyah tersebut harus dengan menggunakan kalamullah, berarti harus dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini atau nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini syarat pertama. Terus lanjut syarat yang kedua, ruqyah tersebut harus diucapkan dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab yang dibaca dengan jelas. Tuh, jadi kalau selain bahasa Arab itu harus jelas dan dapat dipahami maknanya. Terus yang ketiga itu harus diyakini bahwa yang memberikan pengaruh dan kesembuhan bukanlah ruqyah dengan sendirinya. Nah, tetapi yang memberi pengaruh adalah izin dan atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara itu pengertiannya syarat-syarat ruqyah syariah dan faktor utama keberhasilan ruqyah. Sementara itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4 tentang terapi ruqyah syariah. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.